Jadi tumbas pakan. Oh ya. Pakan apa ya? Ibu kok bikin gambar kucing? Ya, kita juga jual pakan kucing. Jarimu tuku pakan ayam. Alah wong tekok tok. Pakan ayam enten nggih? Ada. Komplit Pak teng mriki. Komplit. Lah niki produksi kan pundi to, Pak? Kita distributor pakan dari PT Sinta Prima Mil. Nggih. Wilayah kita itu di Bojonegoro, Jawa Timur. Pakan Sinta Prima. Berarti seluruh kota Jawa Timur juga Ya. nyampe sampean. Produknya itu ada pakan kucing namanya Nggih. Mr. Pus Nggih. dan pakan ikan. Nggih. Ikan itu sudah terkenal. Ada SMP 1, ada pakan benih itu TP0, TP50, TP80, TP120. Dan untuk budidaya ada SNAMIN 1, 2, 3, Laju, Tenar, dan kita. Oh, percaya nggih. Berarti pakan ayam, pakan puyuh enten nggih. Ada Lah niki napa niki? ini obat-obatan, untuk hewan besar, hewan sasiat. Jadi kita juga jual untuk pakan sapi, Nggih. juga ada pakan kambing, obat-obatan. Niki kambing gitu. Nggih. Maksudnya kan ngopeni kambing. Yo, tapi bisa ditahu. Nggih, kula pakan. Nabi umpami utang napa angsa? Oh, Pak, nggih. di sini asal to, Pak? Bisa, saat itu bisa. Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah. Berarti anu, pulau-pulau peternakan itu kayak kabar. Kon rene iki ten pundi ten iki lokasine? Lokasinya di Jalan Gatot nomor 35, bisa di Gang Sewu, Kecamatan Pari. Oh, yang saya Nenek oleh utang rin panjenengan. Nyicil ping 3 pagi siang karo malam. jenenge ra utang lho. Utang. Oke, bolo-bolo para peternak. Saya dapat lokasi baru saja ini ya, betul ya. Lokasi ini masuk. Masuk, Iya, Bro. pakannya komplit, obat-obatan juga lengkap. Dan untuk para peternak jangan khawatir. Lek gungge duwe, ngenteni panen yo oleh. Hehehe. Bon, Jangan pokoknya lupa gimana? datang ke Mandiri PS, Mandiri PS, Jalan Raya Gatot Koco, Gatot Koco 35 Gedang Sewu Pare. Tepatnya lapangan Gedang Sewu Ngidul Pulau Galan apa Lorip BLK Pulau Galan ada yang billboard besar. ada billboard besarnya Mandiri PS. Oke, Lengkap jangan loh. lupa komplit pakannya enek, obat-obatannya enek, utang yo oleh. Bosek pewenaan. Wah, Pun kula tumbas niku pakan ayam 2 kintal karo obate vaksin, Pak. Nggih. 2 kintal apa ngebruki kowe? Lha ayam tak mono kan ben bolak-balik oleh utang. Enak ya Ren oleh utang. Wes yo lur, aja lali lek mlaku nyang dalan apa ki, Pak Men? Jalan Gatot Koco nomor 35 Gedang Sewu. Pari. Sektor pakan ternak komplit lengkap se-Jawa Timur dilayani oleh utang. Ah, bosek pewenaan. Wes, Kali siap, sampai. mampir ke Mandiri Mandiri. PS. Eh, Matur suwun nggih. alhamdulillah. Wes pakan. Wes saya Ren. Matur sembah pun Pak nggih. Pun mengke tak woro-woro kanca-kanca. Belanja lagi di sini. Oh, pasti. Oke, siap pasti itu Pak. Pokok oleh utang men loro ae. Pun lali gini kok. Oke, Mandiri PS. Julali tenan lho lur ya. Jalan Gatot Koco nomor 35 Gedang Sewu. Pari. Wis tak mulai aku. Gedheku selak mati pakan entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Andi Lala. Bapak Andi Lala, apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat. Bapak Andi Lala merupakan teman saya dari sudah 10 tahun yang lalu.
Jadi hari ini kita bincang-bincang santai saja tentang sukses story dari Pak Andi Lala. Bagaimana sih usahanya sampai bisa sebesar ini dan sukses eksis ini, dimulai dari mana dan kapan Pak Andi? Perkenalan dulu monggo Pak Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Andi Lala. Saat ini saya sebagai pengusaha dalam bidang poultry shop. Poultry shop kami bernama Mandiri Poultry Shop. Awal usaha saya dimulai dari tahun 2000. Kita berawal dari peternak. Kita memulai menjual produk peternakan kita. Jual telur misalnya. Dari ayam petelur maksudnya? Ya. Setelah kita jual telur itu, karena kita pasarnya semakin melebar, akhirnya kita ambil telur dari peternak sekeliling. Ya. Dari ambil peternak sekeliling itu ada kebutuhan untuk pakan ternak di plasma kita. Berawal dari itu kita menyediakan pakan ternak itu untuk plasma sementara itu, dan berkembangnya waktu sudah bisa melayani selain non plasma. Oh. Jadi dulu plasmanya itu dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Kita berawal di ternak sama plasma itu di tahun 2000 sampai tahun 2005. Di tahun 2005 itu kita mendeklarasikan poultry shop itu. Poultry shop kita itu di tahun 2005, dimulai dari 2005 sampai sekarang ini 2024. Jadi sudah 19 tahun ya. 19 tahun. Kalau boleh tahu brand, kalau mungkin kita hari ini sedang berada di poultry-nya Pak Andi ini, banyak sekali merek-merek pakan itu. Kalau dulu poultry shop itu apakah hanya unggas atau ikan, atau awalnya dari 2000 sampai 2006 itu hanya unggas gitu Pak? Di tahun 2005 kita itu memang plasmanya itu untuk unggas. Jadi kita dimulai dari peternakan ayam, terus peternakan puyuh, broiler, jantan, chopper, dan ruminansia juga. Jadi pakan sapi itu juga kita garap juga. Dimulai dari tahun 2005. Tahun 2005. Kita mulai untuk pakan ikan itu kita mulai awal itu di tahun 2017. 2017. Ya, kita ekspansi ke pakan ikan juga. Kalau boleh tahu untuk hari ini, atau mungkin dulu, adakah masa keemasan di saat pakan unggas itu sedang jaya-jayanya, itu pernah berada di omset sampai berapa ratus atau berapa puluh ton gitu Pak? Yang sudah pernah kita rasakan itu di tahun yang sangat parah di tahun 2014. Kita istilahnya sudah collab, dan di tahun 2017 itu kita bangkit lagi dengan bendera baru. Makanya sekarang itu bukan Mandiri PS lagi, sekarang itu New Mandiri PS sekarang, dengan semangat yang baru. Dengan semangat yang baru. Nah, itu di situ. Berarti dulu pernah sampai, kalau boleh tahu sampai omset berapa itu? Tertinggi tahun 2017 sampai 2019 itu untuk omset unggas itu 1.200 ton. Jadi untuk pakan ikan itu sekitar 400 tonan. Sebarannya sampai dari mana aja Mas? Kemana aja? Kalau untuk pakan unggas itu kita pernah jual itu sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Pulau juga, Pontianak, Manado, Papua juga. Sampai Papua juga. Yeah. Jadi kalau apa sih Pak Andi yang dirasakan sejak dari 2005 sampai hari ini, itu kisah-kisah ya manisnya, atau mungkin sedihnya, atau mungkin suksesnya, atau mungkin kendala-kendalanya? Yang pernah kita alami di tahun 2014 itu kita pernah collab gitu kan. Collab tahun 2017 itu kita dipertemukan dengan PT Sinta Prima Feed Mill itu. Dalam acara itu, Dinas Koperasi Kabupaten Kediri itu kan pernah mengadakan acara di Bukit Daun. Di Bukit Daun itu mengundang Ketua Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia, Bapak Slamet Muryadi dari Sukabumi. Di situ di forum itu saya juga ikut ngomong itu omong di forum itu. Di forum itu ternyata Bapak Slamet Muryadi itu di backup oleh PT Sinta Prima Feed Mill itu. Nah, dari ketemunya dengan PT Sinta Prima Feed Mill itu, tim itu kita dipercaya untuk memegang PT Sinta Prima Feed Mill pemasaran se-Jawa Timur waktu itu. Jawa Timur ya. Untuk unggas. Untuk unggas di tahun 2017. Dan kepercayaan itu kita lakukan dengan baik gitu. Amanah itu kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah di tahun 2018 kita dapat reward ke Tiongkok. Di tahun 2018 kita ada reward umroh. Ya. Di tahun 2020 kita ke Eropa Timur. Ya, ini sedikit mungkin edukasi buat pemirsa channel Sapa Pengusaha Indonesia. Jadi ternyata untuk menjadi seorang distributor itu bisa jalan-jalan loh kemana-mana. Hari ini saya ingin bertanya tentang pengalaman Pak
Andi nih, dari mulai 2005 sampai hari ini, Pak Andi tadi menjelaskan tentang jenis-jenis yang namanya ayam atau unggas. Itu adanya namanya jantan. Jadi maksudnya ayam pejantan itu ayam yang bagaimana dan bagaimana sih caranya untuk peternaknya itu, Pak Andi? Kalau untuk jantan itu kan itu ayam jantan itu ayam pejantannya ayam petelur. Jadi ayam petelur itu kalau betina buat ayam petelur, kalau jantannya kita budidaya. Nah, budidaya ayam jantan itu dia untuk pedaging. Jadi pasar ayam pedaging itu nomor 1 biasanya di broiler, nomor 2 jantan, nomor 3 itu diisi oleh ayam chopper, terus ayam kampung, terus ayam KUB dan sebagainya itu. Jadi pangsa-pasar yang paling besar itu ayam broiler, nomor 2-nya ayam jantan. Kalau untuk chopper itu sendiri? Kalau chopper itu dia persilangan antara betinanya ayam petelur, jantannya itu ayam kampung. Berarti kalau untuk ayam jantan, untuk 1 kilogram ayam pejantan harus menghabiskan pakan itu berapa kilo, Pak Andi? Kalau untuk berat panen itu biasanya kan 0,9 sampai 1,2. Itu tergantung segmen pasarnya. Jadi nggak sama gitu. Jadi ada yang minta berat sekian, ada yang minta berat sekian. Budidaya selama berapa hari? Kalau itu sekitar 45 hari, kalau jantan mungkin sekitar 50 sampai 60 hari. Kalau jantan 60 hari, kalau chopper lebih ya sekitar itu. Kalau untuk broiler ya sekitar 35 sampai 40 hari. Itu pemirsa. Jadi ini kalau tadi saya sempat ke belakang, ternyata juga ada puyuh atau mungkin orang bilang itu, jadi orang Jawa bilang gemak gitu. Gemak gitu. Ya. Jadi itu gimana sih proses untuk Pak Andi ini sudah sebagai distributor pakan, sekaligus menjadi peternak. Proses untuk menjadi dua-duanya, jadi ada 2 profesi yang berbeda, menjadi distributor pakan dan peternak itu awalnya menjadi peternak puyuh itu bagaimana? Menarik ini. Jadi usaha puyuh itu sebenarnya sudah kita langsungkan di tahun 1984. Jadi kita itu termasuk kita itu di Kabupaten Kediri termasuk pemula yang pioner, mengawali itu istilahnya apa itu? Pioner ya. Pionernya Pak Puyuh itu dimulai tahun 84 itu oleh bapak saya. Jadi saya untuk di Puyuh itu generasi kedua. Generasi kedua di tahun 84 mulai pertama masuk di Kediri itu ya mungkin bapak saya juga ikut andil di situ. Di tahun 96 97 kita beralih ke ayam petelur. Terus kita di tahun 2000 mulai di perdagangan itu. Nah, untuk sekarang sampai sekarang usaha kita sudah merambah di ekspedisi. Jadi kita punya namanya kalau di farm itu kita punya bintang farm, itu di bintang farm untuk farm kita. Terus kita punya ekspedisi namanya Do-Air Transport untuk divisi pakan itu Mandiri New, Mandiri PS, dan masih banyak lagi usaha yang lain. Cuma kita sebutkan yang itu dulu gitu. Oh gitu. Kalau ini seandainya ada yang bertamu ke sini, maksudnya itu pemula atau mungkin bapak-bapak yang akan pensiun dari pegawai atau mungkin dari ASN, pengen belajar tentang bagaimana beternak yang baik. Ternyata mereka pengen mendapatkan diucik yang bagus, atau mungkin bibit ayam yang bagus, atau bibit puyuh yang bagus, sampai pakannya itu kira-kira Pak Andi bisa menyediakan apa tidak, Pak? Insya Allah kita sediakan. Untuk bibit puyuh kita sudah kerjasama dengan PT Peksi Gudang Dharma dari Jogja. Ya. Kalau untuk DOC ayam kita sudah dengan pabrikan itu termasuk dari Pokpan, Wonokoyo, Serat, dan semua produk kita juga sudah punya. Kita bisa memasarkan dan bisa mencarikan. Terus untuk pendampingan kita juga sudah punya technical support dari intern kita, juga dari pabrikan juga ada. Jadi tidak usah khawatir mau budaya, konsultasi atau untuk pengembangan kita siap mendampingi. Berarti Pak Andi selain kalau di perikanan kan Pak Andi adalah distributor pakan Sinta resmi seluruh Jawa Timur. Ya. Kalau untuk di peternakan terutama itu adalah bisa menyediakan bibit segala macam unggas. Ya. Berarti kalau untuk di perikanan nih Pak Andi, kalau seandainya ada pembeli mau ke sini, apakah harus dalam jumlah yang besar atau cuma boleh beli 1 sak gitu? Pak Andi? Kita melayani juga retail dan partai. Jadi kita sementara ini kita kan kalau untuk pembelian sedikit kita bisa langsung ke gudang kita di Jalan Gatot nomor 35 Dagung Sewu Pare. Kalau untuk pengiriman kita ada minimal order biar misalnya tidak membebani petani. Seluruh wilayah Jawa Timur kita bisa layani. Jadi kita bisa layani seluruh Jawa Timur dari mulai Kediri sampai Banyuwangi pun juga bisa. Mau kembali juga bisa kita layani gitu.
Sampai luar pulau juga? Bisa. Ini mengenai isu yang hari ini Pak Andi tentang 2024. Menurut Pak Andi, ini merupakan yang namanya apa? Titik balik atau masih dalam ekonomi yang susah? Maksudnya suka duka dalam usaha di 2024 khususnya itu bagaimana Pak? Kalau untuk usaha peternakan itu tidak ada istilahnya surut, karena itu usaha peternakan perikanan itu kan kebutuhan pokok. Jadi tiap tahun kebutuhan pasarnya itu mesti bertambah. Tidak mungkin turun karena kita populasi manusia kan bertambah terus. Kebutuhan pasar semakin bertambah. Itu nggak ada istilahnya apa kebutuhan pasar menurun, nggak ada. Kita mesti naik. Nah, itu. Jadi harus optimis. Cuma sekarang kan karena dinamika usaha, mungkin kan dulu sentra untuk peternakan unggas itu kan dulu sentranya di Kediri, Tulungagung, Blitar gitu kan. Sekarang ada pergeseran di sentra itu, di sentra-sentra itu ada penurunan populasi. Tapi di daerah-daerah lain growth. Jadi secara nasional untuk peternakan itu kita growth. Jadi bertambah, bukan menurun gitu. Berarti itu tumbuh untuk tumbuh. Setiap bulan pasti growth karena growth itu kan artinya maksudnya tumbuh. Jadi kemarin tadi saya di bawah lihat poltrenya Pak Andi itu ada selain pakan unggas, pakan ikan juga ada pakan pet atau pakan kucing dan lain-lain. Itu Pak Andi juga merupakan distributor pakan hobis gitu Pak Andi. Ya, untuk pakan hobi kita juga sudah melangkah situ juga ya. Kita sekarang hari ini kita juga distributor pakan merek Mr. Puss itu dari PT Sinta Prima Feed Mill. Itu PT Petasia Era Natura. Jadi anak perusahaannya PT Sinta Prima Feed Mill. Nah, kita sekarang juga memegang itu se-Jawa Timur juga untuk pakan kucing itu PT di Mr. Puss itu. Oh ya, kalau gini Pak Andi, ini seandainya ada di daerah yang lain, mungkin di kecamatan yang lain atau mungkin ada di kabupaten yang lain, pengen menjadi mitranya Pak Andi dalam bentuk poultry shop juga. Artinya beliaunya pengen bikin poultry shop, tapi semuanya barang ambil dari Pak Andi. Apakah itu bisa Pak Andi kira-kira? Bisa, karena kita sekarang ini memang arahnya ke situ. Jadi kita sekarang itu sudah punya yang subagen kita yang di Kabupaten Kediri itu ada 28 toko. Jadi yang menjadi subagen kita tuh di Kabupaten Kediri aja sudah 28 toko. Selain di luar Kabupaten Kediri. Jadi itu mereka itu sesuai mengambil sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa, nanti yang bisa kita layani apa. Kalau kita bisa melayani, bisa diambil dari agen yang lain seperti itu. Tadi kan belum dibahas tentang dukanya. Dukanya baru tersirat seperti pernah jatuh. Pernah jatuh itu jatuhnya sampai seberapa sih Pak Andi? Jadi untuk bukan apa-apa, untuk pengiling-iling saja. Kalau memang usaha itu memang ada resiko buruk, tidak hanya bermimpi untuk menjadi sukses. Seberapa jatuhnya itu Pak Andi? Itu kita pernah jatuh itu termasuk titik terberat kita itu tahun 2014. Di tahun 2014 itu kita itu collab sampai kita itu istilahnya sudah titik bawah, paling bawah. Nah di situ itu kita bukan lagi, kalau mungkin Pak Sabtuari dulu mungkin kembali ke titik nol. Kita enggak, kita tuh berangkat dari titik minus itu. Jadi titik minus, terus kita ke titik nol, baru kita naik growth. Jadi banyak duka, suka duka itu banyak. Tapi alhamdulillah salah satu yang membuat kita bisa bangkit lagi, salah satu yang jelas adalah kita support dari keluarga. Keluarga itu penting. Jadi kalau kita ada masalah itu kita harus salah satu yang pertama itu kita harmonis dulu di keluarga itu. Kita harus kompak di keluarga itu, baru kita nanti menyelesaikan masalah usahanya. Jadi keluarga harus solid gitu. Terus kedua, kita harus lebih bekerja keras. Terus ketiga, ibadah harus ditingkatkan. Jadi itu penting. Jadi kembali ke agama, bekerja keras, dan kita harus solid dalam keluarga. Itu tiga unsur itu sudah insya Allah kita bisa keluar dari titik tadi. Ya, luar biasa. Jadi ini yang terakhir, mungkin harapannya Pak Andi untuk usaha Pak Andi hari ini itu apa? Kalau harapan saya sekarang di akhir usia kita itu ingin bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Gini Pak Andi, di pabrikan pakan hari ini kan sangat banyak. Kalau mungkin di pabrikan pakan peternakan sangat banyak juga merek yang Pak Andi jual. Tetapi untuk di perikanan, kenapa Pak Andi harus memilih PT Sinta Feed Mill Indonesia?
Oke, saya akan jelaskan. Pertama, di PT Sinta Prima Feedmill itu, satu, kekeluargaan. Jadi sistemnya itu lebih kekeluargaan. Terus kedua, supportnya benar-benar. Terus ketiga, produknya itu ya memang bagus. Terus kedua, harganya memang murah. Jadi secara hitung-hitungan itu memang lebih untung di situ, gitu, seperti itu. Makanya saya sarankan kan memang, jadi kita kan kita nyari yang cost-nya lebih murah. Jadi kita nanti marginnya lebih besar gitu dengan rendemen yang sama seperti itu. Saya ingin Pak Andi itu ngasih support atau ngasih motivasi kepada calon pengusaha atau calon entrepreneur atau calon peternak dan calon pembudidaya yang ada di Kabupaten Kediri khususnya dan di Indonesia secara umum. Oke, ya. Ini untuk sobat-sobat semua yang sudah usaha atau yang belum usaha ya. Mungkin yang sering menjadi kendala orang itu kalau dalam dunia usaha itu kan mesti modal. Nah, modal itu mereka mesti berasumsi modal itu uang gitu. Sebetulnya modal itu bukan uang melulu. Jadi modal itu bisa kita pertemanan, terus kemampuan kita atau apa banyak. Jadi jangan berpikir bahwa modal itu harus uang gitu. Contoh misalnya kita jualan gitu ya. Modal pertemanan gitu. Kejujuran, kredibilitas, kita berteman, dapat teman, udah kita nggak perlu uang kita tuh. Jadi misalkan kita jualkan dulu reseller kan bisa gitu seperti itu. Jadi jangan berpikir itu bahwa semua usaha itu harus modal besar dan sebagainya. Kita rintis dari bawah, step by step. Kalau menurut saya gini ya, kita kalau dalam usaha itu jangan kita naik lift gitu ya, jangan langsung kita naik lift. Kita lebih naik itu naik tangga, jadi naik step by step dari pelan dari bawah. Jadi jangan kita langsung maunya usaha langsung besar gitu, enggak. Ya itu, jadi kita naik satu tangga, kita tahu apa kesulitan di step ini apa, nanti kita antisipasi step ini apa, seperti itu. Nah, itu yang menjadikan kita itu pengusaha tangguh gitu. Jadi apapun kendala akan bisa kita atasi gitu. Ya, mungkin itu ternyata dari sosok Pak Andi ini bisa kita gali semuanya, dari mulai asal mula sampai hari ini menjadi mungkin sukses story bagi keluarga Pak Andi pada khususnya dan pada lingkungan usaha pada umumnya. Ya, mungkin itu semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pengusaha dan yang akan mau berusaha. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa pengusaha.